Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, sebelum mulai videonya lah baliknya kalian like video ini, hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Fact chapter 5.527. Di sini diceritakan di sisi klan tinta dewa spiritual raksasa tinta tidak muncul dan elit royal lord pada dasarnya adalah kekuatan puncak. Mereka bukan penurut yang bisa dengan mudah dihancurkan. Fukuang mampu bertarung 1 lawan 2 tanpa jatuh ke dalam kerugian. Dan bahkan sedikit menekan mereka, menunjukkan betapa kuatnya dia. Di pavilion penarik tinta, pasukan penarik tinta melakukan yang terbaik untuk memblokir jalan musuh saat aura kuat memenuhi udara. Dengan beraninya membantai pasukan musuh saat kapal perang lain bolak-balik. Meskipun situasinya tampaknya masih terkendali, lebih banyak klan tinta telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi dan kekurangan penguasa wilayah bawaan di antara mereka. Seiring waktu berlalu, tekanan pada pihak penarik tinta hanya akan meningkat. 50 orde ke-8 diam-diam berdiri di atas dinding pavilion penarik tinta, tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka adalah Master Orde ke-8 yang telah dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk kesempatan Tugu Semesta. Awalnya mereka seharusnya bergegas ke Tugu Semesta sesegera mungkin. Tetapi serangan klan Tinta telah mengganggu rencana awal mereka. Ini juga sesuai dengan harapan mereka. Bagaimana mungkin klan Tinta membiarkan ras manusia mengambil keuntungan? Ketika proyeksi Tugu Semesta muncul, klan Tinta sudah mengantisipasi ini. Niat membunuh naga ilahi melonjak saat ia memukul mundur 2 loyal lord yang menyerang dari kiri dan kanan. Raungannya bergema melalui kehampaan. Jika kamu tidak masuk sekarang, kapan lagi? Fukuang melihat bahwa 58 Master Orde ke-8 tidak bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk mendesak mereka. Seorang kultivator Orde ke-8 juga mengirim transmisi suara dari medan perang. Peluang tidak boleh hilang, semuanya cepat masuk ke Tugu Semesta. Tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Jika pavilion penarik tinta tidak dihancurkan, pasukan penarik tinta tidak akan mundur. Di atas tembok kota, 58 Master Orde ke-8 masih tidak bergerak. Pintu masuk ke Tugu Semesta jelas telah terbuka dan pintu masuknya tidak terlalu jauh dari mereka. Selama mereka melompat, mereka akan bisa memasuki tunggu alam semesta dan mengambil kesempatan untuk mencapai puncak Martial Dao. Bukannya mereka tidak tergoda, mereka sudah mengambil keputusan. Yang Gao tertawa panjang. Mendapatkan peluang juga untuk membunuh musuh. Sekarang musuh tepat di depan kita. Tidak perlu lagi kita untuk bertindak begitu sembrono. Mari kita bunuh sepuasnya dulu. Saat dia berbicara, sosok Yang Gue melintas ke medan perang. Yang Gue tidak mengatakan sepatah apapun. Dan hampir pada saat yang sama Yang Geo bergerak. Keduanya secara bersamaan menyerang penguasa wilayah klan Tinta yang mencoba menyelinap menyerang master ras manusia. Satu demi satu sosok melompat turun dari tembok kota, tetapi bukannya bergegas menuju Tugu Semesta. Mereka bergegas langsung menuju medan perang dan membunuh jalan mereka ke barisan musuh. Di kejauhan, Fukuang melihat ini dan menghela nafas ringan, tidak berusaha membujuk mereka. Tidak banyak orang di pasukan penarik tinta, hanya total 6.000 orang. Meskipun 6.000 orang ini memiliki 400 Master Orde ke-8 dan juga mengandalkan pavilion penarik tinta sebagai artefak ofensif. Alasan mengapa mereka dapat dengan aman mempertahankan celah pembatasan besar awal surgawi selama bertahun-tahun dan melawan serangan klan tinta lagi dan lagi adalah karena solidaritas mereka. Para 50 Master Orde ke-8 dengan berani menyerang dan cepat memungkinkan pasukan penarik tinta untuk menang. Para Master klan tinta juga terkejut bahwa para Master ras manusia tidak akan tergoda oleh kesempatan yang begitu besar, menyebabkan mereka tidak dapat mundur. Di masa lalu, ketika mereka mencoba untuk memaksa mundur pasukan penarik tinta, mereka tidak ragu untuk mengirim satu demi satu Master klan tinta untuk mati. Bahkan mengorbankan nyawa beberapa royal lord mereka. Alasan utama untuk ini adalah untuk mengalihkan perhatian Fukuang dan Fukuang sehingga akan lebih mudah bagi para penguasa wilayah bawaan ini untuk menyelinap keluar dari pembatasan besar awal surgawi. Pengorbanannya memang besar, tapi hasilnya juga tidak sedikit. Secara total lebih dari 1.000 penguasa wilayah bawaan telah berhasil melarikan diri.
Namun setelah Bokuang memperbaiki kekurangan dalam pembatasan besar awal surgawi, klan Tinta di sisi ini menjadi tenang. Karena mereka tahu bahwa mengirim dari mereka sendiri, kematian mereka tidak ada gunanya. Ras manusia telah membuat garis ketat di depan pembukaan. Dan dengan ras manusia mengendalikan ukuran pembukaan, sulit bagi klan Tinta untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menerobos garis pertahanan ras manusia. Tidak ada cara untuk menembus garis pertahanan ras manusia sekaligus dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan mereka, hanya menyanyiakan kekuatan mereka sendiri. Jadi beberapa tahun terakhir ini mereka sangat stabil sampai munculnya tunggu semesta. Untuk menghentikan ras manusia, pasukan penarik tinta masuk untuk bersaing mendapatkan peluang. Klan Tinta meluncurkan serangan lain. Awalnya mereka berpikir bahwa situasinya akan membaik, tetapi siapa yang mengira bahwa tanggapan pasukan penarik tinta akan membuat mereka sangat kecewa. Menghadapi kesempatan yang begitu dekat dengan mereka, pusat kekuatan ras manusia tidak bergerak sedikit pun dan hanya fokus untuk membunuh musuh mereka. Akibatnya klan Tinta agak bingung. Jika mereka terus meningkatkan kekuatan mereka, itu hanya akan membuang-buang waktu. Tetapi jika mereka tidak meningkatkan kekuatan mereka, klan Tinta yang telah meninggalkan pembatasan besar awal surgawi kemungkinan besar akan mati tanpa situs pemakaman, termasuk dua Loyal Lot. Ini sangat sulit. Di luar pembatasan besar awal surgawi, pasukan penarik tinta dan klan Tinta bersaing satu sama lain. Sementara area sumber adalah markas klan Tinta. Wilayah spesial juga memiliki proyeksi tunggu alam semesta dan sulit bagi pasukan ras manusia untuk tiba di sini. Terlepas dari yang sesekali melewati tempat ini, wilayah spesial telah menjadi tempat yang tidak berpenghuni selama ribuan tahun. Klan Tinta telah mengatur pasukan tanpa akhir di sini, dan ketika pintu masuk ke tunggu semesta dibuka, setelah ragu-ragu dan menyelidiki sebentar, pasukan klan Tinta yang dipimpin oleh beberapa master kuat dari klan Tinta melompat ke dalamnya dan menghilang ke dunia dalam. Di sisi lain, ruang proyeksi Battlefield Monaye yang telah terperangkap di sini selama hampir 2 tahun tidak melihat Yang Kai. Baru sekarang dia mengonfirmasi bahwa Yang Kai benar-benar meninggalkan tempat ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia pergi atau pusaran apa yang menelan Yang Kai, ini adalah hal yang baik untuknya. Paling tidak dia tidak perlu khawatir tentang Yang Kai tiba-tiba muncul dan membunuhnya. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, cedera sebelumnya tidak ringan dan dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri ketika dia terjebak. Ketika gambar tunggu semesta memadat dan pintu masuk muncul, dia hanya merasakan dunia terdistorsi dan kekosongan berfluktuasi. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menemukan dirinya dalam kehampaan yang luas dan tak terbatas. Monaye segera menjadi waspada. Divinasinya menyebar ke segala arah seperti gelombang, tidak merasakan bahaya apapun, tetapi dia tidak bersantai sedikit pun. Jika tiba-tiba muncul di tempat yang begitu aneh, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan dia hadapi. Sesaat kemudian dia tiba menyadari bahwa ini adalah ruang di dalam tunggu semesta. Dikombinasikan dengan adegan Yang Kai menghilang, dia segera sampai pada kesimpulan.